Episode 1. Awal pendakian. Namaku Raka. Usia 22. Aku mahasiswa semester akhir jurusan geografi di salah satu kampus negeri di Surabaya. Sejak kecil, aku sudah terbiasa mencintai alam. Mungkin karena almarhum ayahku dulu adalah pecinta gunung. Foto-fotonya yang tergantung di ruang tamu, dengan latar belakang Rinjani, Semeru, Lawu, dan Arjuno, selalu membuatku merasa sedang diajak pergi ke tempat yang sunyi namun agung. Sudah lama aku ingin mendaki Gunung Arjuno, bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena rasa penasaran. Gunung itu, katanya, menyimpan cerita yang tak bisa dijelaskan oleh peta atau buku sejarah. Beberapa orang bilang, di Arjuno, waktu bisa membeku, dan kadang, kau bisa bertemu mereka yang bukan dari dunia kita. Aku tak pernah sepenuhnya percaya, tapi bagian terdalam dalam diriku ingin tahu, meski dengan rasa gentar. Akhirnya, pada pertengahan Juli, kesempatan itu datang. Libur semester tiba, dan 3 sahabatku, Reno, Vira, dan Dani, mengajakku ikut open trip pendakian Arjuno via Tretes. Kami sudah sering naik gunung bersama, jadi tidak ada rasa khawatir. Perlengkapan disiapkan, logistik dibagi rata, dan tentu saja, tenda kecil yang selalu kubawa sendiri, karena aku sering memilih tidur terpisah dari yang lain. Entah mengapa, aku merasa lebih damai dalam kesendirian di alam. Pagi itu, kami berkumpul di titik keberangkatan. Bus yang membawa kami melaju mulus menuju Pasuruan, lalu ke Tretes. Udara mulai sejuk, dan raut wajah teman-temanku berubah cerah. Aku duduk di dekat jendela, menatap langit biru yang mulai dipenuhi awan tipis. Di kejauhan, Gunung Arjuno berdiri gagah, diselimuti kabut tipis seperti sorban putih yang melingkar di kepalanya. Sampai juga akhirnya, gumamku pelan. Perjalanan menuju pos pendakian cukup lancar. Jalur awal berupa jalan berbatu, dikelilingi pepohonan pinus. Di kanan kiri, suara burung bersahut-sahutan, seperti menyambut kami. Kami berjalan sambil bercanda, tak lupa sesekali berhenti untuk minum dan mengambil foto. Aku menyukai momen-momen seperti ini, saat napas ngos-ngosan disambut pemandangan luar biasa, dan letih menjadi hal yang indah. Rak, kamu yakin nanti tidur sendiri lagi kayak biasa? Tanya Reno sambil menyerahkan sebotol air. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, kayaknya aku bakal taruh tendaku agak di pinggir, biar bisa bangun pagi dan lihat matahari langsung dari balik pohon. Vira menoleh sambil menggeleng. Jangan aneh-aneh deh. Gunung Arjuno banyak cerita. Loh, aku hanya tertawa kecil. Tapi jujur, malam itu aku sudah memutuskan akan melanjutkan kebiasaanku. Menyepi di tenda sendiri, memandangi langit dari balik jaring nyamuk, dan membiarkan pikiranku melayang bebas di antara bintang. Sore menjelang saat kami tiba di pos 3. Lokasinya cukup datar untuk mendirikan tenda. Kami saling bahu-membahu membuka flysheet, membentangkan matras, dan menyusun perbekalan. Api unggun kecil kami nyalakan untuk menghangatkan badan sambil memasak mie dan membuat kopi. Udara mulai turun suhunya, menusuk kulit, tapi hangatnya kebersamaan mengusir rasa dingin itu. Malam itu, setelah makan malam dan berbincang cukup lama, aku mengajukan niatku. Aku tidur di tendaku sendiri ya. Di sebelah sana, masih kelihatan kok dari sini. Reno dan Dani saling pandang, lalu mengangguk. Vira sempat ingin protes, tapi akhirnya membiarkanku. Aku berjalan ke tempat yang agak menjorok ke barat, tak jauh dari pohon besar yang berdiri seperti penjaga. Di sana, aku pasang tendaku, menyusun sleeping bag, dan meletakkan senter di sisi kepala. Dari balik kain tenda, aku bisa melihat rembulan setengah terbit, dan kabut mulai turun perlahan-lahan. Tinggi dan indah. Aku berbaring sambil mendengar suara alam, desir angin, ranting gesek, dan kadang-kadang bunyi kecil seperti ketukan serangga di luar tenda. Mataku mulai berat, tapi hatiku terasa penuh dengan rasa syukur. Penuh dengan rasa kagum akan betapa kecilnya manusia di hadapan gunung dan langit. Sebelum tidur, aku sempat berbisik pelan. Semoga malam ini aku diberi mimpi yang baik, atau jika memang ada,
Biarlah aku hanya melihat dan tak dibawa terlalu jauh. Tanpa kusadari, malam semakin dalam, kabut makin tebal, dan entah di detik keberapa, aku pun tertidur dengan damai, tanpa tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perjalanan yang tak pernah kubayangkan. Aku terbangun mendadak, bukan karena suara, bukan pula karena dingin, tapi ada rasa seperti sedang diawasi. Mataku masih buram karena sisa kantuk, tapi bulu kuduku berdiri. Udara di dalam tenda begitu dingin, menusuk hingga ke tulang, jauh lebih dingin dari biasanya. Kutatap jam tangan digital di pergelangan kiriku. Pukul 2.03 dini hari. Kubuka sedikit resleting tenda, membiarkan angin malam masuk. Di luar, kabut turun sangat tebal. Bahkan pohon yang berdiri hanya 5 meter dari tendaku nyaris tak terlihat. Biasanya kabut setebal ini baru turun menjelang subuh. Sekarang masih jauh dari waktu fajar. Aku memasang senter kecil di kepala dan menyalakannya. Sinar kuningnya menembus kabut tipis, tapi tak cukup membantu melihat jauh. Yang membuatku heran, suasana begitu senyap. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara dedaunan, tak ada hembusan angin. Seolah malam sedang menahan napasnya. Sejenak, aku ragu, kembali tidur, atau keluar? Rasa penasaran akhirnya menang. Aku keluar dari tenda, menutup resleting perlahan. Udara begitu sepi sampai suara kecil dari zip tenda terdengar seperti gemerisi kertas dalam aula kosong. Aku berdiri, memeluk tubuh sendiri karena hawa gunung begitu menggigit. Langit gelap, tak ada bintang, tak ada bulan. Semuanya tertutup kabut. Tapi di kejauhan ada sesuatu. Cahaya. Aku menajamkan pandangan. Ya, ada cahaya samar berwarna kekuningan. Bukan seperti senter atau headlamp biasa. Lebih mirip seperti cahaya lentera yang temaram, bergoyang-goyang seolah dibawa seseorang yang sedang berjalan perlahan di antara kabut. Siapa? Bisikku tanpa sadar. Langkah kakiku maju, mendekat, tapi hanya beberapa meter. Karena akal sehatku menarikku kembali. Cahaya itu berhenti, tak bergerak, tapi juga tak hilang. Berdiri di antara kabut seperti menungguku untuk datang lebih dekat. Jantungku berdetak cepat. Mungkin itu tim porter yang sedang memeriksa jalur? Atau? Aku mundur perlahan dan kembali masuk ke dalam tenda. Sinar lentera itu tetap di sana, seolah tahu aku sedang mengintip dari balik kain tenda. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Yang kurasakan justru seperti undangan. Sebuah ajakan tanpa suara. Rasa halus yang menyentuh pikiranku. Mari lihat, aku ingin kau tahu. Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca doa-doa pendek. Setelah itu, aku menutup mata dan mencoba kembali tidur. Tapi alam seperti tidak mengizinkanku memejamkan mata dengan damai malam itu. Karena beberapa menit kemudian, aku mulai mendengar suara. Suara gamelan. Pelan, lirih, jauh, tapi sangat jelas. Tidak dari arah tenda teman-temanku. Suara itu datang dari balik kabut. Gamelan kuno, seperti dalam acara adat atau upacara. Lalu terdengar seperti tembang Jawa. Lembut, seorang perempuan. Nada sendu, pelan. Seperti tengah menyanyikan kisah tentang kesedihan yang tak pernah selesai. Aku duduk, tak tahu harus merasa apa. Ketakutan? Kagum? Atau sedih? Tanganku menggenggam erat sleeping bag. Suara gamelan makin jelas, lalu menghilang. Kemudian sunyi lagi. Lalu angin berembus, dan bersama angin itu, datang aroma bunga melati. Pagi akhirnya datang seperti seseorang yang terlambat dan terburu-buru. Langit berangsur terang, kabut perlahan menipis. Aku keluar tenda, memandang sekeliling. Teman-temanku masih tertidur. Tak satu pun yang bangun di malam penuh keanehan tadi. Tak satu pun dari mereka yang mendengar gamelan atau melihat cahaya lentera. Kupandangi tanah sekitar tenda. Ada bekas jejak kaki, tapi bukan sepatu gunung. Itu seperti bekas sandal kayu, kecil, tipis, mengarah ke balik pepohonan di barat laut. Aku menelan ludah.
Jantungku kembali berdebar. Apakah aku sedang dihampiri? Atau sedang diajak masuk? Pagi itu, meski matahari perlahan naik dan kabut mulai tersibak, rasa dingin di tengkukku tak kunjung hilang. Biasanya, matahari pertama yang muncul di balik puncak Arjuno adalah penyembuh dari segala kelelahan. Tapi hari itu, tidak. Sinarnya terasa hambar, seperti hanya lukisan tanpa hangat. Aku menatap lagi jejak-jejak yang tertinggal di dekat tenda. Ada 3 atau 4 pasang jejak kecil, rapi, melengkung seperti alas kaki dari zaman lama. Dan semuanya menuju arah yang sama, ke dalam rimbunnya hutan yang tidak termasuk jalur resmi pendakian. Teman-temanku mulai bangun satu persatu. Yudi menggeliat sambil menguap, dan Tika langsung meraih botol air minum. Mereka terlihat biasa saja, seperti tak ada yang terjadi semalam. Aku diam, masih mencoba mencerna. Haruskah aku menceritakan tentang cahaya lentera itu? Tentang suara gamelan? Tentang aroma melati dan jejak-jejak asing ini? Tapi ada perasaan aneh yang membuatku menahan diri. Aku jalan-jalan bentar ya, ke arah semak barat, kataku sambil menunjuk ke arah di mana jejak-jejak itu menghilang. Jangan jauh-jauh, jalur situ katanya belum dipetakan, sahut Tika sambil membenahi sleeping bagnya. Aku mengangguk, tapi sebenarnya kakiku sudah lebih dulu melangkah masuk ke semak, menyibak dedaunan, menyusuri bekas jejak yang tadi kulihat. Semakin dalam aku berjalan, semakin aneh rasanya. Tak ada suara burung, tak ada ranting patah, bahkan rumput yang kugeser tak menimbulkan suara. Suasana begitu hening yang menakutkan. Lalu aku sadar, aku tidak tahu lagi arah kembali. Entah bagaimana, dalam waktu singkat aku seperti tersesat. Ketika ku coba kembali ke arah datangku, pohon-pohon yang kulihat tadi tampak berubah. Tidak ada tanda bekas kakiku. Jalur tanah yang tadinya jelas, sekarang seperti menyatu kembali. Kabut turun perlahan, menyelimuti sekitar. Panik mulai merayap. Aku nyalakan headlamp meski hari masih terang, hanya untuk memastikan aku bisa melihat jelas. Dan di detik itulah, aku melihat seseorang berdiri di kejauhan, tepat di antara 2 pohon pinus yang tumbuh sejajar. Seorang perempuan, berkebaya putih, rambut digelung, berdiri membelakangiku. Aku tak bergerak. Assalamualaikum. Suaraku terdengar kecil, seperti lenyap ditelan kabut. Perempuan itu tetap diam, tapi kemudian perlahan menoleh. Wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutup bayangan atau kabut. Tapi aku tahu, dia menatapku. Dan kemudian, dia tersenyum. Pelan, halus, namun senyum itu bukan senyum biasa. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang menyimpan sesuatu. Seperti mengetahui rahasia yang belum ku ketahui tentang diriku sendiri. Aku mundur, tapi begitu aku memutar badan, di belakangku sudah tidak ada jalan. Yang ada hanya dinding pepohonan, kabut, dan aroma bunga yang menyengat. Melati, teratai. Aku terjebak, langkahku limbung, napasku mulai berat. Aku merasa seperti berada dalam ruang yang tidak terhubung ke dunia nyata. Segalanya samar, buram, namun terasa lebih nyata dari mimpi. Kemudian, suara gamelan itu kembali, kali ini lebih keras, disusul oleh suara-suara lain. Tawa, tembang, suara suling, denting piring dan mangkuk. Aku menoleh ke sekeliling, dan disitulah aku melihatnya. Sebuah pintu gerbang batu, ditumbuhi lumut, berdiri di antara 2 pohon raksasa. Di baliknya, ada cahaya, seperti perkampungan yang sedang berpesta. Bayangan orang-orang berjejer menyambut. Mereka melambai, tapi bukan kepadaku. Mereka melambai ke arah belakangku. Aku menoleh perlahan, dan kulihat perempuan berkebaya tadi sudah berdiri tepat di belakangku, tersenyum, dan berkata dengan suara lembut, "Kau sudah datang. Sekarang giliranmu melihat yang seharusnya tidak dilihat." Aku terpaku, nafasku tercekat. Kata-kata itu keluar dari bibir perempuan berkebaya putih yang kini berdiri hanya sejengkal dariku. Suaranya lembut, namun ada sesuatu di baliknya, seperti gema dari masa yang tak ku kenal.
Tapi sebelum sempat aku bereaksi, semuanya berubah. Kabut tersibak dengan sendirinya. Seakan ada tangan tak kasat mata yang menggeser tirai dunia. Pepohonan di sekelilingku perlahan memudar, digantikan oleh hamparan halaman luas berlapis bebatuan tua, diterangi lentera minyak yang berjajar rapi. Aroma dupa menyeruak bersama semilir angin yang membawa suara sinden bersahut gamelan lembut. Aku berada di tengah sebuah perayaan. Tapi bukan perayaan biasa. Orang-orang berpakaian adat Jawa kuno, lelaki dan perempuan, berjalan anggun dengan langkah yang nyaris tak menyentuh tanah. Mereka saling tersenyum, menyapa, namun tidak satu pun dari mereka memperhatikanku. Seakan aku hanya bayangan di antara mereka. Tapi jelas, aku bukan sekadar pengamat. Karena tak lama kemudian, dua pria tinggi berpakaian serba hitam dengan penutup kepala dari kain batik halus mendekatiku. Keduanya membawa nampan emas kecil berisi bunga dan segenggam kemenyan. Salah satu dari mereka menunduk pelan dan berkata, "Tamu dari atas telah datang. Sudah lama dinanti." Tanganku gemetar. Aku mencoba mundur. Namun kaki seperti menancap ke bumi. Tubuhku berat. Udara di sekitarku semakin wangi, tapi wangi yang aneh. Seperti campuran harum dan sesuatu yang menyembunyikan usia ratusan tahun. Kemudian, aku mendengar suara lagi. Kali ini seperti bisikan langsung di telingaku. "Jangan menolak. Kau telah memakan satu dari kami semalam." Apa maksudnya? Aku tak paham. Aku tidak makan apapun semalam selain roti dan sisa nasi goreng instan dari logistik kelompok. Tapi lalu, ingatanku menukik cepat. Semalam, saat aku terbangun, aku memang lapar. Aku sempat melihat bungkusan daun pisang yang tak tahu siapa menaruhnya di dekat tasku. Kukira itu makanan dari Tika atau Yudi. Isinya sepotong nasi ketan hitam dengan kelapa parut dan gula merah. Seketika tenggorokanku tercekat. Makanan itu bukan dari mereka. Bukan dari siapapun yang kusadari. Dalam adat yang sering kudengar sejak kecil, makan pemberian dari alam lain berarti menerima undangan. Dan sekarang, aku menjadi tamu. Tamu yang tak bisa pulang sebelum waktu yang ditentukan. Perempuan berkebaya itu kini berjalan ke tengah lapangan. Semua orang tiba-tiba diam, menunduk padanya. Musik berhenti. Lentera bergoyang pelan oleh hembusan angin yang dingin dan membawa bisik-bisik yang tak bisa kuterjemahkan. Perempuan itu menatapku, lalu mengangkat tangannya. Biar ia melihat. Siapa kami? Dari mana ia datang? Dan kemana jiwanya akan kembali? Langit berubah. Bintang-bintang muncul. Tapi letaknya aneh. Seperti tidak sesuai langit yang kutahu. Di antara mereka, muncul bayangan-bayangan berkilat seperti cermin masa lalu. Aku melihat diriku kecil. Di depan rumah nenekku. Diberi air dari kendi tanah dan setangkai bunga kenanga. Lalu aku melihat sesuatu yang lebih jauh. Gambar rumah tua yang tak kukenal tapi terasa familiar. Dan di dalamnya, lukisan seseorang yang mirip diriku. Hanya saja, dengan pakaian abad lama. Jantungku berdegup liar. "Kau bukan asing bagi kami. Kau hanya lupa dari mana asalmu," bisik perempuan itu. Aku mulai merasakan kulitku dingin, mataku berat, dan dunia sekitar bergoyang perlahan. Tiba-tiba, seseorang menarik tanganku dari belakang, keras, terburu-buru. Suaranya panik, berbisik cepat. "Kalau kau terus di sini, kau akan ikut menetap selamanya. Ayo." Aku menoleh. "Yudi." Tapi wajahnya pucat. Napasnya tersengal. Dan ia menarikku keluar dari lapangan batu itu, menembus kabut yang mulai kembali turun. Suara pesta di belakang kami memudar. Tapi suara tawa lembut dan gamelan terus mengiringi langkah kami yang gontai. Kami berlari, entah kemana. Namun satu hal yang pasti, aku belum bisa kembali ke dunia asal. Dan aku tahu, mereka belum selesai denganku. Langkahku terantuk akar pohon besar saat aku dan Yudi terus berlari menembus kabut yang kian padat. Nafasku tersengal, dada sesak, dan suara-suara dari pesta itu masih menggema. Bukan dari belakang, tapi dari segala arah. "Yud, kita kemana ini?" Tanyaku di antara napas yang tak teratur. Yudi tak menjawab. Wajahnya pucat.
Matanya menatap jauh ke depan seolah ada sesuatu yang harus segera dijangkau. Tangan kanannya mencengkeram pergelangan tanganku erat, sementara tangan kirinya memegang sesuatu, sebuah gelang rajut warna merah kecoklatan yang tak kukenali. Kami berhenti mendadak di sebuah lereng landai. Di sana, Yudi akhirnya menoleh padaku dengan ekspresi yang tak pernah kulihat sebelumnya, campuran panik dan tekad. "Kita harus cari jalan keluar sendiri, NU," bisiknya. "Mereka nggak akan biarkan kita pulang begitu saja. Apalagi kamu." Aku tercengang. "Apa maksudmu? Apalagi aku?" Ia menelan ludah, menunduk sebentar. "Waktu kamu makan makanan itu, kamu sudah mengikat semacam janji tak kasat mata. Semacam ikrar yang membuatmu bagian dari mereka. Aku nggak tahu kenapa, tapi mereka menganggap kamu penting." Aku terpaku. "Sejak kapan kamu tahu semua ini, Yud?" Dia menghela napas panjang, kemudian duduk di batu besar. "Aku pernah dengar cerita dari kakekku. Dia pendaki juga. Dulu, ada orang-orang yang hilang di sekitar Arjuno, bukan karena tersesat, tapi karena terserap dalam wilayah yang lain. Wilayah yang katanya hanya muncul untuk orang-orang tertentu. Kenapa kamu nggak cerita dari awal?" "Karena aku kira ini cuma mitos, legenda. Tapi tadi malam aku lihat sendiri. Tenda kamu nggak ada, NU. Kami semua nyari. Tapi di tempat yang kamu pasang tenda, yang kami temukan cuma tanah datar kosong dan bunga kenanga berserakan. Kayak kamu dicabut dari peta." Aku mengusap wajah. Kepalaku pusing. Pesta tadi, wajah perempuan itu, suara gamelan, dan pantulan bintang-bintang aneh, semuanya masih terekam jelas. "Terus, kita harus gimana?" Yudi menatap gelang di tangannya. "Ini satu-satunya penanda yang kupunya. Kakekku bilang, kalau kita masuk ke alam mereka, kita harus cari penjaga batas. Sosok yang berdiri di antara dua alam, yang bisa bantu kita kembali." "Siapa dia?" Tidak disebutkan namanya, tapi cirinya, ia duduk di dekat air yang tidak pernah kering, meski hujan tidak turun dan matahari bersinar. Aku menelan ludah. Rasanya tubuhku semakin ringan, seperti ditarik oleh angin dari arah yang tak terlihat. "Di mana tempat itu?" Yudi mengangguk ke arah utara. "Harus naik lebih tinggi, melewati pos mata 3. Katanya, di balik jalur tua yang sekarang sudah nggak dilewati pendaki, ada tempat yang disebut Sendang Wasiat." Aku bergidik mendengar namanya, tapi tidak ada pilihan. Aku ingin pulang. Aku tidak ingin menjadi bagian dari pesta yang tidak bisa kujelaskan. Aku ingin kembali ke dunia di mana suara sinden bukan berasal dari kabut, dan cahaya lentera tidak menuntunku ke masa lalu. Kami bangkit. Langit semakin abu-abu. Hutan sepi. Seakan dunia ikut menahan napas atas keputusan kami. Perjalanan dimulai kembali, lebih berat dari sebelumnya. Jalanan menanjak, semak berduri, dan beberapa kali aku merasa melihat sosok-sosok tinggi di kejauhan, berdiri diam di balik batang-batang pohon besar. Kadang terdengar suara tawa kecil, kadang suara tangis samar, tapi kami terus berjalan. Sampai akhirnya, kami tiba di sebuah persimpangan. Jalur yang biasa digunakan pendaki belok ke kiri, jelas dan terbuka. Tapi di sisi kanan, ada jalur kecil yang nyaris tertutup lumut, dengan batu-batu hitam membentuk setengah lingkaran. Yudi menunjuk ke kanan. "Ini jalurnya." Aku menatap jalur itu. Rasanya seperti memasuki perut bumi. Angin dari arah sana berbau tanah basah dan dupa yang samar. "Kamu yakin?" tanyaku. Yudi mengangguk. "Ini satu-satunya cara." Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Dan tanpa kusadari, langit di belakang kami perlahan menutup, meninggalkan hanya bayangan dan bisikan-bisikan dari masa yang belum sempat dituliskan oleh sejarah. Langkahku terasa berat begitu memasuki jalur yang hampir tertutup itu. Semak liar menggores kakiku, tapi aku tidak peduli. Hanya satu hal yang terus terngiang di kepalaku, sendang itu nyata, dan mungkin satu-satunya jalan keluar dari dunia yang telah menelanku diam-diam.
Yudi berjalan di depan, membuka jalan dengan ranting kayu. Udara di sekitar kami berubah. Tidak lagi terasa sejuk seperti hutan pegunungan biasanya. Justru, ada hawa hangat aneh, seperti di dalam ruangan yang dipenuhi dupa dan air hangat. Hening, sangat hening, hingga suara langkah kami seperti palu yang menghantam lantai batu. Apa kamu merasa? Tempat ini tidak seharusnya disentuh kaki manusia, bisikku. Yudi tidak menjawab, hanya menengok sebentar dan mempercepat langkah. Beberapa meter kemudian, pepohonan yang padat tiba-tiba membuka diri. Kami sampai di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi akar-akar menggantung. Di tengahnya, ada sebuah kolam bening, tak lebih besar dari ukuran gubuk kecil. Airnya jernih, tapi dasar kolam tak terlihat. Ini, sendang wasiat? Tanyaku pelan. Yudi mengangguk. Tanpa aba-aba, aku merasa tubuhku seperti ditarik sesuatu. Bukan fisik, tapi seperti ada bagian dari diriku, jiwa, atau ingatan, atau entah apa, yang ditarik untuk berlutut di tepi sendang itu. Lalu kami melihatnya. Seorang perempuan, duduk di tepi air. Rambutnya tergerai panjang menyentuh tanah, dan ia mengenakan kain putih sederhana. Punggungnya menghadap kami. Ia menangis, tanpa suara, tapi yang paling aneh, tidak ada air mata di pipinya, hanya wajah sendu, seakan menangis dari dalam batin yang terlalu lama menahan luka. Yudi menarik lenganku. Itu dia. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya asing, tapi tidak menakutkan. Justru menyimpan duka yang seperti bisa meretakkan batu. Ia menatapku lama, seakan mengenalku. Kamu, yang ikut makan di meja leluhur. Suaranya lembut, tapi menggema aneh di udara yang hening. Kamu membawa jejak, dan jejak itu belum selesai. Aku tergagap. Aku ingin pulang. Tolong, aku ingin kembali. Ia berdiri, tubuhnya seakan tidak menyentuh tanah, tapi mengambang ringan di atas akar dan lumut. Tak semua yang datang boleh pulang semudah itu. Tapi ada satu cara, satu syarat, ujarnya perlahan. Aku menegakkan badan. Apapun akan aku lakukan. Ia mendekat. Udara di sekitarnya berbau harum, seperti kenanga dan kayu manis. Ia menyodorkan sebuah cermin kecil, bingkainya dari rotan tua yang melingkar seperti ular tidur. Lihat ke dalam ini, bisiknya. Aku mengambil cermin itu. Dan saat mataku menyentuh bayangan di permukaannya, aku melihat bukan wajahku, tapi sosokku, duduk di pesta semalam, dikelilingi para leluhur. Aku tertawa, dengan mata kosong. Lalu, aku bangkit dan menari bersama seorang perempuan bersanggul. Wajahnya mirip dengan perempuan di depanku sekarang. Apa maksudnya ini? Suaraku tercekat. Karena kau pernah menjadi bagian dari mereka. Di waktu yang tidak kau kenal, tapi sudah tertulis. Yudi tampak gelisah. Apa yang harus dia lakukan agar bisa kembali? Perempuan itu menoleh padanya. Dia harus meninggalkan satu hal yang paling dicintainya, sebagai gantinya. Aku menatap Yudi, lalu cermin itu, dan kemudian kembali ke sendang. Suasana berubah, angin berhenti bergerak. Akar-akar menggantung mulai turun perlahan, seperti menjulur menyambut keputusan. Kalau aku tidak punya apa-apa? Perempuan itu menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Maka kau harus mencari apa yang paling bernilai bagimu, dan bawa kembali ke sini sebelum matahari jatuh ke balik bukit 3. Yudi menggenggam pundakku. Ayo, NU, kita cari, apapun itu. Tapi aku tahu, yang dimaksud bukan benda, bukan foto, bukan pakaian, bukan kenangan. Tapi mungkin, bagian dari diriku sendiri yang harus kutinggalkan. Atau seseorang. Kami bangkit dari sendang. Waktu semakin menipis. Langit sudah mulai berubah warna, menandakan siang menuju senja. Aku tidak tahu kemana harus melangkah, tapi kaki ini tahu. Karena di dalam diriku, seperti ada suara yang membisik, pulang hanya untuk mereka yang siap kehilangan. Dan aku harus memilih, sebelum kehilangan semuanya.
Kata-kata itu berputar-putar dalam pikiranku, seperti gema yang enggan padam. Aku berjalan cepat, nyaris berlari, menuruni jalur sempit berbatu menuju arah barat, mengikuti bayangan yang mulai memanjang di antara pepohonan. Di belakangku, Yudi masih mengejarku, napasnya terengah-engah. "Nunu, tunggu dulu, kita harus tenang," serunya. "Tapi waktu kita sebentar lagi habis, Yud," jawabku tanpa menoleh. Matahari sebentar lagi jatuh ke balik Bukit Tiga, dan aku belum tahu apa yang harus kutinggalkan. Langkahku terhenti di puncak sebuah batu datar, dari mana aku bisa melihat 3 bukit berjajar di kejauhan, seperti gerbang raksasa yang menyambut senja. Itulah Bukit Tiga yang dimaksud perempuan Sendang. Di balik bukit itulah, mungkin, garis antara dunia nyata dan dunia gaib bisa dilewati. "Coba pikir," ujar Yudi, kini berdiri di sampingku. "Apa hal yang paling kamu cintai? Nu? Bukan barang, tapi sesuatu yang paling kamu jaga selama ini." Aku menunduk, nafasku berat. Lalu aku sadar, bukan benda, bukan kenangan fisik, tapi orang-orang yang kutinggalkan di bawah. Ibu, adikku, dunia tempat aku seharusnya berada. Yudi terdiam. "Dan kamu?" lanjutku pelan. Dia menoleh padaku. "Aku. Sejak tadi aku merasa aneh. Yud, kamu selalu tahu arah, tahu nama-nama tempat yang bahkan tidak disebutkan di peta. Kamu tidak pernah kelelahan, padahal aku nyaris tumbang. Kamu tahu tentang Sendang itu, tentang gerbangnya. Kamu..." Aku menatapnya lekat-lekat. "Kamu bukan bagian dari dunia yang sama denganku, kan?" Ia tidak menjawab. Angin di sekitar kami tiba-tiba berhenti. Burung-burung mendadak lenyap dari langit. Pepohonan seakan menunduk. Akhirnya Yudi mengangguk perlahan. "Aku adalah dia yang pernah ada bersamamu di waktu yang tak kamu ingat." "Apa maksudmu?" tanyaku gemetar. "Kita pernah mendaki bersama. Tahun 2009. Kamu selamat. Aku tidak pernah kembali." Aku terduduk. "Tapi kamu..." Air mataku mulai jatuh. "Aku tidak ingat. Kamu mengubur kenangan itu. Dan saat kamu kembali ke Arjuno, jalur yang kamu pilih bukan jalur biasa, tapi jalur kenangan yang belum selesai." Aku menutup wajahku. Semuanya kini jelas. Aku tidak hanya tersesat secara fisik, aku tersesat dalam memori, dalam luka yang tidak pernah sempat sembuh. "Apa kamu yang harus kutinggalkan agar bisa pulang?" Yudi tersenyum, tapi senyumnya penuh kesedihan. "Bukan aku, tapi rasa bersalah itu, dendam atas kehilangan. Kamu harus melepaskannya. Selama kamu masih menggenggamnya, kamu akan terus tertarik kembali ke sini." Aku memejamkan mata, mencoba mengingat, mencoba menerima. Aku melihat bayangan masa lalu, kabut di puncak, langkah kaki tercecer, suara panggilan yang tidak pernah dijawab, dan aku mendengar jeritanku sendiri. Waktu tahu Yudi hilang, dan aku tak bisa menolong. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena aku siap mengikhlaskan. Perlahan, aku membuka tangan, seperti melepaskan sesuatu yang tak terlihat. Angin kembali bergerak. Cahaya senja mulai menembus celah-celah dedaunan. Langit terbuka seperti kelopak bunga. Yudi melangkah mundur. Tubuhnya mulai tembus cahaya. "Aku sudah menunggumu lama sekali. Nu, sekarang kamu bisa pulang." Aku mencoba memeluknya, tapi tubuhnya tak bisa disentuh lagi. Hanya senyuman yang tertinggal, dan suara lembut terakhir sebelum ia lenyap bersama angin. "Terima kasih, karena akhirnya kamu ingat." Matahari perlahan jatuh ke balik Bukit Tiga, dan aku berdiri sendiri, tapi kali ini dengan hati yang lebih ringan. Jalur di depanku terbuka. Sebuah jalan setapak muncul di antara akar dan ilalang, seolah dunia nyata menyambutku kembali. Namun aku tahu, aku harus mengambil langkah terakhir itu sendiri. Langkah pertama terasa ringan, tapi juga sepi.
Tidak ada lagi Yudi di sisiku. Tidak ada lagi suara riang di sela dedaunan atau celotehan dari tenda-tenda pendaki lain. Yang ada hanyalah suara kakiku sendiri, menyentuh tanah yang kini terasa asing meski seharusnya nyata. Jalan setapak yang terbuka di hadapanku perlahan membawa ke suasana yang berbeda. Akar-akar pohon tampak seperti tangan-tangan tua yang menggenggam tanah, dan setiap langkah menimbulkan gema, seperti aku berjalan di dalam gua. Tapi ini bukan gua. Ini hutan, bagian dari Arjuno, tapi tidak seperti yang pernah kucatat di aplikasi peta atau panduan pendakian. Aku melihat pancaran cahaya keemasan dari balik pepohonan, samar dan berdenyut pelan. Seakan dunia ini masih ragu mengizinkanku pergi. Tapi aku sudah siap, gumamku lirih. Aku sudah melepaskan. Tapi ternyata, dunia ini belum selesai denganku. Langkahku terhenti saat mendapati sosok perempuan tua berdiri di tengah jalur. Rambutnya panjang terurai, mengenakan kebaya abu-abu dengan selendang batik menutupi bahu. Wajahnya teduh, tapi matanya seperti sumur tua yang menyimpan banyak cerita. "Kamu sudah sampai di ujung," katanya tenang. "Kalau begitu, izinkan aku pulang," jawabku, menundukkan kepala. "Belum tentu kamu pulang ke tempat yang sama," katanya pelan. Aku menatapnya, bingung. "Kamu telah berubah. Kamu bukan lagi kamu yang tadi pagi menjejakkan kaki di jalur tretes. Dunia yang kamu kenal pun telah bergerak tanpa kamu." Waktu tidak diam. Aku menggigit bibirku. "Berapa lama aku di sini?" "Tidak bisa diukur dengan jam biasa," katanya. "Tapi mereka yang menunggumu di bawah masih membuka pintu." Aku merasa dadaku sesak, antara harapan dan ketakutan. Ia kemudian menunjuk ke sisi kanan jalan, di mana sebuah pintu kayu kecil berdiri di antara dua pohon besar, seolah tumbuh dari batangnya. Pintu itu tidak besar, bahkan tidak cukup tinggi untuk dilalui tanpa menunduk. "Satu langkah terakhir, tapi kamu harus yakin." Aku menoleh padanya sekali lagi. Apa yang terjadi kalau aku ragu? "Pintu akan tertutup, dan kamu harus menunggu musim yang baru." Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku merasa tidak boleh menunggu lebih lama. Aku melangkah maju, menatap pintu kayu itu. Tanganku menyentuh gagangnya yang dingin, lalu mendorong perlahan. Cahaya putih menyilaukan menyambutku. Angin yang berbeda, aroma yang lebih nyata, tanah basah, dedaunan gugur, dan suara seseorang memanggil namaku. "Nunu." Itu suara manusia, bukan bisikan, bukan gema gaib. Aku melangkah masuk. Dalam sekejap, semuanya berubah. Aku tidak lagi di jalur kecil itu, tidak lagi di antara pohon-pohon tua. Aku berdiri di tepi sebuah pos pendakian, di mana dua orang pria berseragam SAR tengah melihat ke arahku dengan tatapan terkejut. "Dari mana kamu?" "Kami sudah cari semalaman," seru salah satu dari mereka. Aku tak mampu menjawab. Aku hanya berdiri, menatap langit sore yang terang, lalu menangis. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku benar-benar telah kembali. Aku hanya berdiri, menatap langit sore yang terang, lalu menangis. Tangis ini bukan dari ketakutan, melainkan dari kelelahan jiwa yang lama terpendam. Aku kembali. Tapi dunia di sekelilingku sudah berubah. Orang-orang yang kucintai, yang kuharap menungguku, tampak seperti bayangan samar, terhalang kabut waktu yang tak bisa kuurai. Di tenda pengungsian sementara, aku bertemu ibuku. Wajahnya menua lebih cepat dari yang kuingat. "Nunu, kamu sudah hilang 3 hari." Suaranya pecah. Kami hampir kehilangan harapan. Aku berusaha tersenyum, tapi air mata mengalir lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan perjalanan yang kurasakan selama berhari-hari itu? Dunia gaib yang menyimpan kenangan dan luka? Perempuan tua dan Yudi yang selama ini kuanggap hanya cerita lama? Hari-hari berikutnya penuh dengan tanya dan rindu yang membuncah. Aku kembali ke rumah, tapi perasaan asing tetap menggelayut. Sepasang mataku telah melihat dua dunia sekaligus, dan aku tak lagi bisa memandang yang satu tanpa mengingat yang lain. Malam itu, aku duduk di depan jendela, menatap langit penuh bintang. Dalam keheningan,
Aku merasa ada sesuatu yang baru, kekuatan dalam diriku yang lahir dari perjalanan ini. Bukan hanya keberanian, tapi juga pengertian akan makna melepas dan menerima. Aku sadar, perjalanan ini bukan hanya soal mencari jalan keluar dari hutan Arjuno. Ini tentang menemukan kembali diriku yang sebenarnya, menerima masa lalu, dan membuka pintu masa depan. Aku sadar, perjalanan ini bukan hanya soal mencari jalan keluar dari hutan Arjuno. Ini tentang menemukan kembali diriku yang sebenarnya, menerima masa lalu, dan membuka pintu masa depan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menata kembali hidupku dengan cara yang berbeda. Setiap pagi kuisi dengan doa dan keheningan, mengenang pengalaman gaib yang tak pernah bisa kubagi dengan orang lain sepenuhnya. Namun, aku belajar bahwa bukan semua cerita harus diungkap untuk dipahami. Aku pun menuliskan perjalanan ini, bukan untuk mengingatkan siapapun tentang dunia lain, melainkan sebagai pengingat bagi diriku sendiri bahwa ada kekuatan dalam ketidakpastian. Bahwa dalam kehilangan, kita dapat menemukan makna baru. Dalam kepergian, ada awal yang baru pula. Kini, setiap kali aku melewati lereng Gunung Arjuno, aku menyapa dengan hati yang lapang. Bukan karena aku takut, tapi karena aku menghormati rahasia yang tersimpan di sana. Rahasia tentang keberanian, persahabatan, dan kekuatan jiwa yang tak tergoyahkan. Aku tahu, mungkin suatu hari nanti aku akan kembali ke jalur itu, tapi bukan untuk mencari sesuatu yang hilang, melainkan untuk mengingat siapa aku sebenarnya. Dan aku percaya, setiap perjalanan, walau melewati alam gaib sekalipun, selalu membawa kita pulang pada diri sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga kisah ini menginspirasi dan menguatkanmu, bahwa di balik kegelapan, ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan.